Perhatikan baik-baik gambar ini. Adakah yang istimewa dari gambar tersebut? Gambar itu terdapat pada sebuah batu besar, yang permukaannya terlihat kasar dan banyak guratan. Keistimewaannya adalah bahwa semua warna-warni yang indah dalam gambar itu bukan berasal dari cat, pigmen, bahan kimia, atau bahan pewarna apapun. Para ilmuwan pernah meneliti bahan apa yang digunakan untuk mewarnai gambar itu. Akan tetapi, keilmuan mereka tidak mampu menjelaskan dari bahan apa warna-warni itu berasal. Para ahli geologi pun penasaran, bagaimana mungkin batu alami bisa memberikan warna-warni seperti itu dan membentuk gambar yang indah pula. Untuk mencari jawabnya, mereka mencoba mengebor batu itu sampai kedalaman 1 meter. Ternyata warna itu tidak hanya ada di permukaan batu, tetapi juga sampai ke kedalaman 1 meter. Bagaimana ceritanya sampai ada batu alam di sebuah tempat terpencil dan di tengah hutan, yang permukaannya terdapat gambar yang sangat indah itu? Perhatikan jalan setapak di kanan bawah. Hampir 300 tahun lalu, penduduk desa bernama Maria Moses de Quinons melipir di jalan setapak itu. Dia bermaksud ke desa tetangga untuk menjemput anak perempuannya yang bisu tuli bernama Rosa. Karena hujan deras dan gelap, Maria terpaksa berteduh di sebuah goa bebatuan di sekitar situ. Menurut penduduk setempat, goa itu sangat angker. Karena itu, sebelum memasukinya, dia membuat tanda salib dan memohon bantuan Bunda Maria. Tiba-tiba dari belakang ada jemari yang menyentuh bahunya. Maria menoleh, tapi tak melihat siapapun. Karena itu dia langsung lari ketakutan, menerjang badai menuju desa tetangga. Beberapa hari kemudian, Maria pulang melewati jalan itu lagi, sambil menggendong Rosa di punggungnya. Karena kelelahan, dia istirahat di atas sebuah batu besar dekat goa itu. Sementara dia istirahat, Rosa berjalan-jalan di bebatuan sekitar. Tiba-tiba Rosa berkata kepadanya, "Ibu, ibu, ada seorang bunda sedang menggendong anaknya." Maria terkejut, karena anaknya tiba-tiba bisa berbicara. Tapi dia juga takut, karena dia tidak melihat siapapun di sekitar situ. Dia bergegas melanjutkan perjalanannya. Ketika melewati goa angker itu, sekali lagi Rosa berbicara. "Ibu, bunda itu memanggilku." Maria lagi-lagi tidak melihat ada orang lain di situ. Karena semakin takut, dia segera beranjak dari situ. Setelah tiba di desanya, para tetangganya pada heran. Mereka tahu bahwa Rosa seumur hidupnya bisu dan tuli, tapi kini tiba-tiba bisa berbicara. Beberapa hari kemudian, Rosa menghilang. Setelah dicari kemana-mana tidak ketemu, Maria langsung berpikiran, pasti anaknya pergi ke goa itu. Dia yakin itu karena Rosa selalu bercerita kalau bunda di goa itu memanggilnya. Betapa terkejutnya Maria setelah tiba di goa itu. Dia melihat Rosa sedang berlutut di depan seorang bunda, dan bermain dengan anak laki yang turun dari pangkuan bunda itu. Maria langsung ikut berlutut di hadapan sang bunda. Khawatir ditertawakan tetangganya, Maria menyimpan semua cerita itu setelah tiba kembali di desanya. Akan tetapi, dia dan Rosa sering pergi ke goa itu untuk meletakkan bunga liar dan menyalakan lilin. Satu hari, Rosa jatuh sakit dan kemudian meninggal. Maria membawanya ke goa dan berdoa agar anaknya bisa dihidupkan kembali. Setelah cukup lama berdoa, tiba-tiba Rosa bernafas dan membuka matanya kembali.
Dengan hati gembira, Maria dan Rosa kembali ke desanya saat hari sudah gelap. Seluruh desa gempar melihat Rosa hidup kembali. Keesokan paginya, penduduk bersama pastur setempat menuju goa itu. Dari kejauhan, tampak cahaya keluar dari dalam goa itu. Setelah memasuki goa, mereka tidak menemukan sang bunda dan putranya. Yang mereka temukan hanyalah gambar Bunda Maria dengan kanak-kanak Yesus, serta Santo Dominikus dan Santo Fransiskus, yang terlukis indah di sebuah batu. Dalam gambar itu terlihat Bunda Maria berdiri di atas bulan, seperti dikisahkan dalam Wahyu 12 ayat 1. Tangan kanannya memberikan rosario kepada Santo Dominikus, sedangkan putranya memberikan singal kepada Santo Fransiskus. Semua peristiwa itu terjadi tahun 1754, di Goa Las Lajas, Desa Ipialis, di atas Sungai Guaitara, selatan Kolombia, dekat perbatasan dengan Ekuador. Kini goa itu telah menjadi Basilika Bunda dari Las Lajas, yang dibangun tahun 1916. Tahun 1952, Paus Pius ke-12 menambahkan mahkota pada gambar Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Batu bergambar itu kini menjadi latar belakang altar Basilika Bunda Las Lajas.